Indonesia, yaitu tentang masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie Orde Baru. B.J. Habibie dengan nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia pasca mundurnya Soeharto pada tahun 1998. B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 21 Mei 1998 hingga Oktober 1999. Walaupun masa jabatan B.J. Habibie terbilang singkat, yaitu 1 tahun 5 bulan, namun ia mampu membuat reformasi besar-besaran di Indonesia. Era keterbukaan pers di Indonesia. Selama Orde Baru berkuasa, pers dibungkam sehingga mengalami kemandekan dalam hal demokrasi. Namun pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pers mendapatkan kebebasannya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Hal ini menandai keterbukaan di Indonesia dalam bidang pers. Selain itu, B.J. Habibie juga memberikan kebebasan pada kaum Tionghoa untuk berbicara dan mengajarkan bahasa Mandarin. Permasalahan Timur Timur. Pada masa pemerintahannya, B.J. Habibie juga mengadakan referendum bagi Timur Timur di bawah PBB untuk memilih merdeka atau masih dalam ekonomi Indonesia. Hasilnya, rakyat Timur Timur banyak yang lebih memilih merdeka daripada berada di bawah pemerintahan Indonesia. Keputusan diambil bahwa Timur Timur dilepaskan dari Indonesia. Keputusan ini membuat B.J. Habibie mengalami penurunan kepercayaan dari publik dan elit politik. Perubahan-perubahan B.J. Habibie membuat banyak pihak terkejut dan banyak yang belum dapat menerimanya. Dampaknya, B.J. Habibie menjadi sosok yang tidak lis dalam hal sosial politik. Namun secara umum, penegakan kebenaran berdampak besar bagi intelektual dan sosial. Kebijakan ekonomi B.J. Habibie. Masa pemerintahan B.J. Habibie diawali oleh huru-hara di Indonesia yang terjadi secara turunnya Soeharto. Ekonomi Indonesia mengalami hyperinflasi dan naiknya kurs dolar atas rupiah hingga mencapai 10.000 hingga 15.000. Pemerintahan B.J. Habibie berhasil memperkecil kurs dolar terhadap rupiah menjadi 6.500 per dolar AS. Berikut ini adalah beberapa perubahan yang diterapkan oleh B.J. Habibie dalam bidang politik. Menerapkan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melewati pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, menaikkan nilai ganti rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian persoalan utang luar negeri. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. B.J. Habibie sebagai peletak dasar demokrasi Indonesia. Setelah melihat banyak
transformasi menuju perbaikan berbagai aspek semasa masih memegang jabatan. B.J. Habibie dapat dikatakan sebagai peletak dasar demokrasi Indonesia meskipun pertanggungjawabannya ditolak oleh parlemen. B.J. Habibie berhasil memperjuangkan nilai-nilai imajinatif, intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Nugra Mesa. Di sini saya membuat video untuk menceritakan masa kecil B.J. Habibie. Biografi B.J. Habibie. Remet pasti sudah tidak asing dengan sosok B.J. Habibie. Sudah banyak yang menulis biografi B.J. Habibie, bahkan memfilmkan kisah hidupnya. Ia adalah tokoh inspiratif yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Profil B.J. Habibie. Nama: Prof. Dr. Ing.H. Bacarudin Yusuf Habibie. Panggilan populer B.J. Habibie. Istri: Asri Ainun Besari. Tempat tanggal lahir: Parepare 25 Juni 1936. Masa jabatan Presiden: 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Riwayat pendidikan: SMK Dago Bandung, Institut Teknologi Bandung ITB, RBTH Aijen. Nama anak-anak: Ilham Akbar, Tareq Kemal. Bernama lengkap Bacarudin Yusuf Habibie ini lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sebelum menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia, B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMK Dago Bandung tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung ITB. Karena kepintaran dan kecerdasan B.J. Habibie, akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-teman yang lain. Berbeda dengan teman-teman yang menggunakan beasiswa untuk kuliah di Jerman bersama teman-teman yang lain. Berbeda dengan teman-teman yang menggunakan beasiswa untuk kuliah di Jerman, B.J. Habibie menggunakan biaya dari ibunya, R.A. Tuti Marini Sukowardojo. Keputusannya belajar di Jerman karena petua Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional, yakni teknologi maritim dan teknologi di antara saat Indonesia masih berkembang saat itu. B.J. Habibie akhirnya memilih jurusan teknik penerbangan, spesiasi konstruksi pesawat terbang di Westfalen, Aijen, Nice, Pastule, Jerman pada tahun 1955. Dari sinilah B.J. Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Jadi tidak heran jika ia dijuluki sebagai bapak teknologinya Indonesia karena karyanya yang luar biasa.
Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azima. Saya dari 12 IPS 3 akan menceritakan tentang masa kecil B.J. Habibie. Masa kecil B.J. Habibie berada di Parepare, Sulawesi Selatan bersama ayah, ibu, dan 7 saudaranya. Alwi Abdul Jalil Habibie adalah ayah B.J. Habibie yang merupakan seorang ahli pertanian asal Gorontalo, dan sang ibu bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. Dari 8 bersaudara, B.J. Habibie adalah anak keempat yang tumbuh dalam keluarga religius. Masa kecil B.J. Habibie sangat akrab dengan membaca Al-Quran. Sang ayah yang membuatnya tenang. Itulah sebabnya di umurnya masih 3 tahun, B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. B.J. Habibie ditinggalkan sang ayah meninggal dunia saat usia masih sangat muda, yakni 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama-sama dengan ke-8 anaknya. Sejak kepergian sang ayah, akhirnya keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. Masa pendidikan B.J. Habibie karena terkenal sebagai seorang intelektual, maka kurang lengkap jika tidak mengetahui latar belakang pendidikan B.J. Habibie. Karena B.J. Habibie sudah tumbuh menjadi anak yang cerdas sejak kecil, maka di sekolah pun ia adalah murid yang cerdas. SMAK Dago Bandung adalah sekolah tempat B.J. Habibie mengayam pendidikan sampai kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di ITB yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung. B.J. Habibie hanya kuliah selama setahun di ITB, kemudian melanjutkan studinya di Jerman selama 10 tahun. Saat Habibie masih menjadi mahasiswa ITB, pemerintahan Presiden Soekarno sedang gencar membiayai anak-anak bangsa menimba ilmu dan bersekolah di luar negeri. Dari ratusan pelajar yang menerima beasiswa dan berangkat ke Jerman, B.J. Habibie termasuk dalam rombongan kedua yang berangkat ke Jerman tanpa beasiswa dari negara pada tahun 1955. Ibunya lah yang membiayai B.J. Habibie kuliah di Jerman, teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westfalen Oslo, Jerman. Menimba ilmu yang ia tempuh di luar negeri itu tidak berlangsung singkat dan mudah selama bertahun-tahun. B.J. Habibie belajar di RWTHS sambil bekerja secara praktik. Motivasi yang ia bawa belajar di Jerman awalnya adalah B.J. Habibie tertarik membangun pesawat komersial sesuai ide Soekarno. Akhirnya muncullah perusahaan PT PAL yakni IPTN pada saat itu. Selain itu, motivasi terbesar B.J. Habibie untuk sukses juga datang dari sang ibu yang sudah susah payah membiayai pendidikan hingga kehidupannya di luar negeri yang tidak murah. Tahun 1960, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan studinya untuk gelar diploma ing-nya di Technisch Osli dengan predikat sempurna atau Cumlets yang rata-rata nilainya adalah 9,5. Gelar insinyurnya inilah yang membuatnya bisa bekerja di firma Talbot, industri kereta api di Jerman. Perusahaan itu sangat membutuhkan wagon untuk mengangkut barang yang ringan dalam jumlah yang banyak. B.J. Habibie pun membuat konstruksi alat yang dibutuhkan wagon. Industri kereta api Jerman itu dengan membuat sayap pesawat terbang, caranya pun membuahkan hasil dan sangat membantu kebutuhan perusahaan. Biografi B.J. Habibie terkait riwayat pendidikannya berlanjut karena ia meneruskan gelar dokternya masih di Jerman, yakni Technisch Osli di Fakultas de Farmaceutische sambil menempuh pendidikan
dokternya. Pada 1962 akhirnya B.J. Habibie menikah Astri Ainun dan memboyongnya ke Jerman. Kehidupannya dibilang sangat sederhana dan sulit karena ia harus menghemat keuangan dan bekerja hingga larut malam. Padahal B.J. Habibie juga harus tetap belajar dan menyelesaikan tugas kuliahnya. Ainun, sang istri pun turut hidup sederhana agar menghemat pengeluaran dengan antri mencuci baju di tempat umum. Usaha dan jeripaya B.J. Habibie akhirnya membuahkan hasil di mana ia lulus gelar dokter ingenieur-nya di These Ausli de Fakultet de Formation dengan predikat Kamlet atau sangat sempurna yang nilai rata-ratanya adalah 10. Sosok B.J. Habibie ini memang ahli yang sangat jenius. Terima kasih dari saya, Fauzan Azima, yang IPS 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Pratama dari kelompok 2, ingin menceritakan tentang masa kecil B.J. Habibie. Dijuluki Bapak Teknologi Indonesia, kisah menarik lainnya dari biografi B.J. Habibie adalah kejeniusannya menemukan teori kreasi Fred propagation theory yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie. Rumus faktor Habibie adalah rumus yang digunakan untuk menghitung dikeretakan hingga atom pesawat terbang. Dengan perhitungan yang tepat, maka materi pesawat dapat lebih kuat dan persis. Teori cipta B.J. Habibie ini sangat penting karena saat itu masih banyak kecelakaan pesawat yang diakibatkan karena kegagalan setrual. Rumus ini yang membuat B.J. Habibie rujuk buku Indonesia. IPTN di bawah kendali B.J. Habibie berhasil mengembangkan teknologi sejumlah pesawat yakni CN-235 dan N250 dan N2130. Karya yang paling legendaris dan B.J. Habibie adalah N250 atau juga dikenal Gatot Kaca yang mengendara pertama kali pada tahun 1995. Gatot Kaca adalah satu-satunya pesawat turboprop yang menggunakan teknologi B.J. Habibie. Karena kiprahnya yang luar bagi teknologi Indonesia teramat tertutup usia Jokowi mengatakan bahwa Jokowi adalah bapak teknologi Indonesia sekaligus negarawan yang berinovasi. Dari sekian cerita saya, itu saya bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Karolin Zari. Saya dari kelas 12 IPS 3. Di video ini saya akan menceritakan tentang karya politik B.J. Habibie. Karya politik B.J. Habibie. Karya politik B.J. Habibie dimulai sejak ia kembali KDI Indonesia pada tahun 1974 atas perintah Soeharto. Mulai 1974, B.J. Habibie ditetapkan sebagai Menteri Riset dan Teknologi 10 dekade hingga Maret 1998 di masa pemerintah Presiden juga Soeharto. Selain itu, ia juga sempat memimpin perusahaan BUMN industri strategi 10 tahun lamanya. Mulai tahun 1998, tetapnya tanggal 14 Maret, B.J. Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden ke-7, mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan ke-7 sampai 21 Mei 1998 saat Soeharto lengser dari jabatannya presidennya. Namun B.J. Habibie berhasil menyelesaikan masalah tersebut secara damai, yakni mengadakan jejak pendapatan bagi warga Timur untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Keputusan tersebut sempat menjadi kontroversi oleh para ahli dan politikus Indonesia. Habibie, meskipun masa jabatannya yang singkat sebagai Presiden RI, namun kiprahnya tidak bisa dianggap remeh. Setelah lengser Soeharto, negara Indonesia sedang krisis ekonomi dan kerusuhan terjadi di mana-mana.
B.J. Habibie sigap membentuk kabinet baru dengan peran-peran penting agar mengembalikan dukungan dana moneter internasional dan komunitas negara donor agar memulihkan ekonomi Indonesia saat itu. B.J. Habibie juga membebaskan beberapa tahanan politik era Soeharto dan mengurangi kontrol untuk kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Itulah yang membuat sosok ini istimewa. Ia tetap berupaya untuk kembali membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Beberapa bentuk kebijakan dan keputusan yang dibuat B.J. Habibie sangat berharga bagi bangsa Indonesia, yakni Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Persaingan Sehat, dan membebaskan rakyat untuk berpartisipasi pada banyak partai politik. B.J. Habibie sigap membentuk kabinet baru dengan peran-peran penting agar mengembalikan dukungan dana moneter internasional dan komunitas negara donor agar memulihkan ekonomi Indonesia saat itu. B.J. Habibie juga membebaskan beberapa tahanan politik era Soeharto dan mengurangi kontrol untuk kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Itulah yang membuat sosok ini istimewa. Ia tetap berupaya untuk kembali membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Beberapa bentuk kebijakan dan keputusan yang dibuat B.J. Habibie sangat berharga bagi bangsa Indonesia, yakni Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Persaingan Sehat, dan membebaskan rakyat untuk berpartisipasi pada banyak partai politik. B.J. Habibie juga berhasil menaikkan kurs dolar ke rupiah Indonesia pada Rp10.000 menjadi Rp15.000 saat krisis ekonomi sebelum 1998. Selain itu, ia juga berhasil menyelesaikan likuidasi bank-bank yang bermasalah saat itu karena kondisi ekonomi Indonesia yang kacau. Pada tahun 1999, B.J. Habibie dipaksa lengser karena pertanggungjawabannya tidak diterima pada sidang umum MPR atas lepasnya Timur Timur dari NKRI. H.K. Abdurrahman Wahid akhirnya menggantikannya menjadi presiden ke-4 RI. B.J. Habibie pun menjadi warga negara biasa dan kembali menetap di Jerman, meskipun sesekali berkunjung ke Indonesia. Dan yang singkat sebagai presiden RI, namun kiprahnya tidak bisa dianggap remeh. Setelah lengser Soeharto, negara Indonesia sedang krisis ekonomi dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Namun, sejak masa pemerintahan SBY, B.J. Habibie kembali aktif di Indonesia sebagai penasehat proses demokrasi di Indonesia pada organisasi yang ia buat, yakni Habibie Center. Selain itu, B.J. Habibie juga menjadi ketua Dewan Penasehat di Partai Golkar. Itulah sejarah tentang B.J. Habibie. Semoga video kami ini dapat bermanfaat untuk yang sedang menonton dan dapat menambah wawasan kalian semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.